bukannya sombong atau apa, tapi menurut saya sejak saya masuk itu ada peningkatan di penjualan juga, gitu. Karena kan saya juga very aktif lah. Saya sangat aktif, sangat agresif untuk number never lies. Yang jelas angka penjualan naik kan. Ketemu dengan customer, terus ya pokoknya non-stop lah Pak, gitu kerja. Mungkin ya tantangan ke depan itu ya mungkin Indonesia ini kan juga banyak perubahan. Yang pasti itu yang harus mendukung untuk perusahaan baja di Indonesia itu proyek pemerintah. Apalagi pemerintah dan selama swasta. COVID ini pemerintah yang paling mikirnya apa Pak? Mikir tentang kemampuan untuk membayar. Seperti itu. Jadi buyer dan seller itu kadang itu miscommunication atau banyak buyer itu juga sekarang wait and see, seperti itu. Nah, tapi mungkin tahun ini yang saya lihat itu awal tahun sih pasti di push Pak untuk proyek. Tapi pertengahan tahun 2023 Q3 to Q4 kemungkinan besar kampanye kan akan mulai. Agak mulai orang pada daftar ini ya. Betul. Siapa kandidatnya mulai tahun politik. Jadi itu mulai semua kerasa. Anggaran mungkin dipampa di dalam situ kan. Jadi mesti harus lari dong dari sekarang. Makanya harus di sini nih. Di sini sekarang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi di Cak Koja, cakap-cakap konstruksi baja. Nah, teman-teman, sekarang saya panggil teman-teman karena apa? Karena ini kalau saya bilang Cak Kanca, ini orang Madura. Tapi yang tamu kali ini yang datang memang dekat dengan Madura, tapi bukan orang Madura, tapi orang Surabaya. Kita sambut generasi kedua pemilik pabrik baja. Generasi ketiga. Generasi ketiga pemilik pabrik baja di Indonesia. Bapak Michael Gunawan. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Baik, Pak ya. Wah, ini beliau ini kayaknya lari sprint nih. Kenapa lari sprint? Karena memang dari Surabaya kunjungi beberapa customer dan sekarang kita tarik di Cak Koja. Terima kasih sudah hadir, Pak. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Nah, kita lihat di sini sudah ada logo Gunawan Dian Jessil, sebuah perusahaan pabrikan baja. Jadi kalau ngomongin pabrik baja plat itu di Indonesia tuh tidak banyak, cuman 4. Saya sebutin yang dari BUMN dulu. Krakatau Steel, lalu ada Krakatau Posko, lalu ada Gunung Raja Paksi, dan sekarang Gunawan Dian Jessil. Nah ini, tapi beliau ini penguasa daerah timur guys. Yang lain daerah ini Pak ya, daerah barat sama timur. Barat sama timur. Tapi sudah banyak produknya masuk IKN. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama Pak Heru di bawah ya. Betul. Tapi sebelum ke sana, coba Pak, kok mau? Biasanya anak muda itu enggak mau ya nerusin ke pabrik gitu. Biasanya, karena kalau kita ngeliat pabrikan baja di Indonesia, beberapa pabrik saya tidak perlu sebutkan itu agak gagal di peralihan. Nah ini udah generasi ketiga tapi masih on. Nah coba Pak, kenapa dari kecil sudah dididik sama papi itu atau gimana, masuk pabrik atau gimana? Sambil perkenalan, monggo di. Jadi sebenarnya itu saya itu dari kecil umur 6 tahun sudah dikirim ke Singapura untuk sekolah. Terus kemudian sampai saya di umur sampai university lah di sana, selesai sekolah semuanya. Terus saya itu memutuskan untuk bekerja di Singapura. Kenapa kok bekerja? Karena pendidikan orang tua saya itu memang apapun yang kamu inginkan itu kamu harus bekerja. Jadi dulu itu saya masih ingat pengen mau apa namanya, Tamagotchi ya. Tamagotchi yang pecah-pecah telur gitu dulu. Terus saya itu sampai membagi flyer. Saya membagi flyer untuk mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan flyer itu saya dapat penghasilan, saya beli. Oh iya, kalau di Singapura tuh banyak yang anak muda atau yang bagi-bagi flyer tapi dapat gaji gitu kan. Betul. Itu kan hitungannya nanti per lembar, Pak. Bukan per lembar sih, per satu stack. Jadi misalnya satu stack 500 lembar, kamu habis selesai bagi, ya udah kamu dapat $50, kadang $100 gitu. Ada yang dibuang nggak? Setengahnya dibuang sampah. Saya nggak buang. Soalnya ada orang yang ngawasi saya juga di belakang. Gitu. Jadi pendidikan memang dari orang tua itu sangat penting ya.
dari sana bekerja. Saya sempat kerja di Singapura 5 tahun. Itu setelah lulus sekolah? Setelah lulus sekolah university 5 tahun kerja? 5 tahun kerja. Oh, nggak langsung balik? Nggak langsung balik, langsung mewarisi? Nggak, kerja dulu ya? Kerja dulu. Ini yang membentuk kayaknya. Nah, saya kerja itu lompat-lompat ya. Kerja. Karena kenapa? Di sistem Singapura itu memang pekerjaan itu very kompetitif, Pak. Kompetitif dalam arti ya semua itu berdasarkan gaji. Kalau kita mendapatkan gaji lebih tinggi di perusahaan lain, ya kita lompat aja, Pak. Nggak masalah gitu ya? Nggak masalah, kan nggak ada ikatan. Nggak ada ikatan. Tapi terus terang, waktu 2 tahun pertama saya bercoba di steel trading, Pak. Di Singapura? Steel apa trading. Nama perusahaannya? Stemcore. Oh, itu terkenal itu Stemcore. Jadi ada Continental juga Stemcore. Ada Continental Steel. Nah, saya waktu itu di sana sebagai saya membuat kontrak. Tapi mereka tahu nggak kalau Anda ini sebenarnya punya pabrik baja? Waktu saya mengelamar itu memang dari paman saya. Paman saya yang introduce saya ke mereka. Jadi ya saya dibantu masuk, tapi hanya kerja cuma 2 tahun, Pak. Nah, 2 tahun habis itu saya juga minta pay raise tapi nggak dikasih. Saya cari kerja lain. Jadi belum memiliki gaji ya? Iya, jadi saya itu ya namanya juga kompetitif, Pak. Di Singapura juga standard of living juga tinggi. Oh iya. Terus habis itu saya loncat pekerjaan menjadi penjual program sekolah. Aplikasi? No. Apa? Program sekolah itu kayak misalnya anak-anak mau sekolah ke Amerika. Itu dia sistem sekolah ini tuh memberikan jembatan. Jadi penghubung gitu ya. Jadi tapi penghubung kita itu hanya untuk ke Wisconsin. Wisconsin negara bagian tertentu lah ya. Jadi saya waktu itu menjual program sekolah ke anak-anak Indonesia, ke Vietnam. Jadi saya sempat juga keluar negeri untuk kerja itu. Walaupun di Singapura tapi berarti itu kalau sekolah di sana udah dapat kayak green citizen atau apa? Green card ya sebutannya ya. Soalnya aku pernah dulu tahun 2007 1,5 bulan aku ngurus perpanjangan visa kerja itu di sana itu karena jualan kursi pijat Osim. Pasti tahu lah Osim. Iya, Osim. Aku jualan di Takashimaya itu waktu itu. Jadi ya tahu orang yang jualan bagi flyer saya tahu. Mungkin kita ketemu 2007 tapi. Nah, tapi artinya memang kita bekerja itu membentuk karakter. Betul. Nah, jadi ya saya kaget juga kalau misalkan kerja 5 tahun itu cukup waktu yang lama untuk kerja ya. Artinya ambil pengalaman dan hasil pekerjaan tersebut mungkin sekarang sudah mulai diaplikasikan di bisnis yang sekarang memang punya keluarga gitu ya. Betul. Sebenarnya waktu itu kerja 5 tahun, saya sempat ambil keputusan nggak mau pulang. Oh, kenapa? Nah, karena tentu gaji di sana sudah tinggi. Kan nggak bisa dibandingkan di Indonesia. Money oriented satu ini. Mata duiten. Iya. Ya kita semua butuh itulah. Maksudnya itu di saat itu ya semuanya I'm comfortable with my life di sana. Gitu kan, Pak. Nah, teman-teman semua di sana, apalagi saya dari kecil. Oh iya, dari di Singapura. Umur 6 tahun ya? Umur 6 tahun. Jadi teman-teman di Indonesia itu sudah hampir nol. Nggak ada gitu. Tapi Cak Koja teman lah sekarang. Cak Koja teman sekarang. Walaupun dulu sempat kompetitor. Kenapa sering ketemu di tender? Tapi sering kalah saya sama beliau ini hebat ini perusahaannya. Oke, lalu kembali ke jadi waktu itu saya cuma ditanyakan ke papa saya tanya waktu itu hanya lewat telepon ngobrol-ngobrol biasa lah. Terus gak lama papa cuma tanya, kamu itu masih muda, lebih baik kamu itu membuang tenagamu untuk usaha keluarga atau keluarga orang lain, usaha orang lain gitu loh. itu sentence itu membuat saya memikir. Ya udah. Terus gak lama 2 bulan kemudian saya memutuskan ya udah Pak, saya pulang. Gitu. Walaupun agak berat ya? Wah, pulang itu transisinya berat, Pak. Karena ya kalau di Singapura waktu itu kan saya banyak freedom. Nah, terus pulang gabung sama keluarga, banyak
itu friction, terus sering bolak-balik sampai suatu ketika mama saya sempat tanya, kamu tuh niat pulang apa enggak sih? Seperti itu. Karena hampir setiap 2 minggu itu saya balik ke Singapura ketemu teman-teman ya kan Pak, untuk liburan gitulah. Kongko lah Kongko. Kan di Surabaya memang waktu itu kesepian. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada teman masa kecil sana, masa bayi nggak belum kenalan. Betul. Nah terus waktu itu saya masuk saya masih belajar Pak. Saya masuk itu usia berapa masuk? Usia 28. Oke, udah matang banget. Usia 28 saya join perusahaan. Tapi saya join perusahaan itu papa saya mau kasih saya posisi. Saya bilang gak mau. Oh gitu. Karena kenapa? Perusahaan keluarga saya itu kan sudah juga ada orang profesional, juga ada manajer, juga ada staff, ya kan? Berarti udah IPO saat itu ya? Waktu itu sudah IPO. Ya. IPO. Cuman saya nggak mau melanggar orang-orang itu semua. Karena kan setiap industri kan baru Pak. Betul. Gak bisa kita semenang-menang sebagai owner mau masuk ambil posisi. Nah ini agak jarang Gitu. Jess. Putra biasanya kalau begini tuh maunya wes aku ndak mau repot-repot dari bawah ke atas, pokoknya langsung ada posisi. Wes ndak peduli sama profesional. Nah, ini agak ya ini mungkin bisa dibilang pengusaha milenial nih kayak gini nih pola pikirnya bagus banget. Iya. Terus Jadi dari sana saya ya cepat papa saya posisi saya sebagai staf penjualan. Oke. Staf penjualan, saya belajar banyak dari Pasti ingat siapa customer pertama? customer pertama. Iya dong. Customer pertama. Pasti ingat. Sedikit lupa sih. Pak. Mana sales nggak lupa. Soalnya banyak. Tapi yang paling ingat customer ada dong. Ada yang paling customer paling ada. Tapi itu jadi ini ya, jadi tambah confidence karena bisa jual gitu. Jadi waktu itu confidence saya masih dibangun lah Pak ya. Jadi saya belajar banyak dari senior saya, terus cara menghitung, cara menjual, cara bicara itu dengan customer bagaimana, itu semua lagi belajar. Terus setelah itu beliau senior saya itu pensiun, terus papa saya sempat kasih saya kepercayaan ya Pak ya, karena kan bukannya sombong atau apa, tapi menurut saya sejak saya masuk itu ada peningkatan di penjualan juga, gitu. Karena kan saya juga very aktif lah, saya sangat aktif, sangat agresif untuk number never lies. Jelas angka penjualan naik kan? Ketemu dengan customer, terus ya pokoknya non-stop lah Pak, gitu kerja. Guys, ini saya ini ya bisa dibilang testimoni. Saya ketemu beliau itu baru hari ini. Baru ketemu hari ini, tatap muka langsung kayak koncan suwi kata Ane. Jadi kayak udah berteman lama. Jadi memang beliau ya saya bilang ya sales yang bagus. Walaupun gini, kalau kita ngomong baja itu kan ya customer kan enggak banyak ya. Enggak banyak. Justru enggak banyak ini kita harus jaga benar-benar. Nah, kalau hubungan emosional kita sama customer ada repot. Betul, Pak. Nah, saya punya customer saya, ternyata customer beliau juga. Dan yang bawa ke sini itu ya customernya beliau juga ternyata. Dan kebetulan waktu itu saya pernah bidding harga yang sama. Iya. Saya kasih harga ke dia, ya, Indotrans. Langsung aja sebut enggak apa-apa, ini podcast. Nah, beliau juga ngasih, dia bilang harga gede segini, lebih murah. Dan aku gak enak sama Michael, katanya begitu, saya juga heran. Wih, hebat berarti dengan ini. Oke, terus ke depan gimana nih? Nah, ya, ke depan ini tantangannya gimana ini yang kira-kira harus dipersiapkan? Mungkin ya tantangan ke depan itu ya mungkin Indonesia ini kan juga banyak perubahan. Yang pasti itu yang harus mendukung untuk perusahaan baja di Indonesia itu proyeknya pemerintah. Oke. Apalagi pemerintah dan selama swasta. COVID ini pemerintah yang paling banyak proyeknya ya? Saya rasa selama COVID ini proyek yang pemerintah sih banyak drastis penurunan. Oh, malah turun malah. Cuman budget spending di kesehatan, di sektor kesehatan itu sangat ditingkatkan. Nah, makanya waktu itu tahun 2021 itu kita juga merasa proyeknya pemerintah sangat drastis drop. Oke. Nah, mungkin tahun 2022 tahun lalu itu ada peningkatan, tapi itu hanya untuk menyelesaikan proyek-proyek yang tertunda di tahun 2021. Iya. Nah, tapi di tahun 2023 ya Bapak tahulah banyak isu krisis di luar negeri, di orang Indonesia. pada takut jadinya. Betul. Nah, berita-berita seperti itu membuat banyak customer itu menciut dan banyak supplier itu mikir-mikir. Mikirnya apa Pak? Mikir tentang
kemampuan untuk membayar. Mm-mm. Seperti itu. Jadi buyer dan seller itu kadang itu miscommunication atau banyak buyer itu juga sekarang wait and see seperti itu. Nah, tapi mungkin tahun ini yang saya lihat itu awal tahun sih pasti di push Pak untuk proyek. Tapi pertengahan tahun 2023 Q3 to Q4 kemungkinan besar kampanye kan akan mulai. Agak mulai orang pada daftar ini ya. Betul. Siapa kandidatnya mulai tahun politik. Jadi itu mulai semua kerasa. Anggaran mungkin dipampa di dalam situ kan. Jadi mesti harus lari dong dari sekarang. Makanya di sini nih. Di sini sekarang. Makanya dari timur datang ke barat ini harus start apa ibaratnya ya? Gas dari awal, gaspol dari awal. Kayak Sunukung Pak. kayak itu Keras Sakti. Sun Wukong. Nonton saya itu. Ini tontonan kita memang. Jadi maksudnya gini, kalau kita bicara tentang peluang dan tantangan memang nggak pernah habis. Memang kita setiap tahun akan selalu ada tantangan yang berbeda dengan peluang yang berbeda. Tapi Anda kan di hulu. Nah, kita hulu ini material platnya. Jadi pasti ujungnya adalah kebanyakan di proyek ya. Kalau untuk plat ya. Paling proyeknya ya mulai dari kapal, konstruksi bangunan, jembatan, boiler mungkin atau migas. Nah, ini sektor apa yang sekarang kira-kira ini ya, yang kira-kira jenengan ini sudah mulai banyak permintaan ini? Dari tahun 2022 saat kita ngomong COVID-nya udah nggak ada, bagian industri perkapalan. Kapal udah mulai ya? Yes. Kapal udah karena kapal terus jembatan juga. Jembatan. Kalau konstruksi sih juga ada, cuman nggak banyak yang high rise ya Pak ya. Kalau high rise kan pakai Habim yang pasti pakai WB nanti WB materialnya plat. Betul. Nah, kalau power plant kita juga supply cukup. Tapi yang terbesar itu di kapal sama jembatan. Ya, kapal, jembatan, power plant juga ada. Kalau power plant enak kita diatur sama TKDN kan, ada minimum kalau untuk di ketenaga listrikan ya. Betul. Itu kalau nggak salah guys, sesuai permen PN itu 38,21% untuk yang 6.000 megawatt ke atas. Nah, jadi justru proyek-proyek itulah yang menstimulus ini ya, produksi baja itu jadi meningkat. Nah, tapi tentu tidak hanya satu sektor. Jembatan kebayang kayaknya ke depan nambah atau ada permintaan banyak nggak SM490 YAYB? Jembatan sekarang itu untuk anggarannya PUPR cukup besar ya untuk jembatan. Jadi banyak penyebatan yang lagi sedang di repair, ada yang diganti baru, ada pembangunan baru. Kemarin di Bromo ya? Macam-macam, iya Pak, betul, macam-macam. Dan kalau saya ngomong mengenai kayak ke depannya ibu kota baru, itu saya yakin kan infonya dari Pak Presiden kan maunya kan green friendly environment. Berarti kan MRT pasti dibangun. Nah, dia autonomous vehicle. Kalau kayak MRT dibangun itu kan pastinya butuh baja. Betul. Baja ya, bukan hanya untuk badannya kereta api. Tapi stasiunnya, terus rangkanya. Terus jembatannya. Ya karena kan sana masih gini ya gelombang ya, kontur tanah. Jadi pasti ada butuh jembatan nanti ya tentunya. Dan tanah-tanah yang kebiasaan kayak bergelombang itu lebih mudah memasang dengan baja dibanding semen. Dibanding beton ya. Semen, Tapi kalau kita bicara renewable green ya, memang adalah baja itu recycle kontennya tinggi. Recycle kontennya dan repairnya juga lebih mudah. Aplikasinya juga gampang. Fabrikasi sini kirim sana tinggal pasang ceplek jadi kayak Ligo. Cepet kayak Ligo bener. Nah, yang paling menarik adalah kita pengen tahu nih harapan Gunawan Dian Jaya Steel, pabrik baja yang ada di timur Merajai ya. Udah raja di timur ya? Bisa pancing aja ini. Tapi harus. Kenapa? Karena gini, kita tuh masih kurang sebenarnya. Kalau kita bicara supply-nya, demand-nya kan tinggi sebenarnya ya. Nah, supply-nya kita juga masih oke lah dan selalu meningkat. Kalau salah sudah investasi kan tambah yang plate mill yang kedua ya. Jadi kapasitas total berapa sekarang? Saat ini yang terpasang itu mil 1 400.000 ton. 400.000. Tahun ini di pertengahan tahun target kita untuk menyelesaikan mil kedua. Ya, mil kedua itu ada kapasitas hampir 900.000 ton. Berarti 1.300 metric ton. Per tahun. Per tahun ya? Per tahun ya. Jadi kita bisa seimbang dengan tetangga sebelah. Iya, sebenarnya sih kalau sekarang itu beliau banyak diuntungkan karena Freeport bangun di Gresik.
Yes, Freeport bangun di Gresik. Iya, itu pasti nggak mungkin pakai bambu, pasti pakai besi, baja. baja. Oke, harapannya gimana? Ya, harapan ke depan sih kita berharap pemerintah tetap komit lah di proyek-proyek ke depan dan dengan adanya ekspansi ini kita juga berharap kita bisa supply ke Indonesia untuk pembangunan Indonesia. Dan yang penting stop impor. Ya, stop impor. Ya, Pak Jokowi udah ngomong kan, pakai produk baja Indonesia. Nggak hanya baja, tapi yang jelas pakai produk dalam negeri. Betul. Dan saya rasa kalau kita bicara tentang baja, ini adalah the mother of industry, which is industri sebuah negara itu akan terbangun dengan baik kalau industri bajanya itu dijagain. Betul, Pak. Kenapa? Karena ini termasuk industri pertahanan. Jadi kalau kita bicara negara ngancurin sebuah negara, industri nggak maju gampang, pabrik bajanya itu tutup. Yeah. Makanya kalau perang, kalau saya belajar sejarah, itu pabrik-pabrik baja dulu dihancurin. Iya. Iya kan? Supaya nggak ada pembangunan. Supaya nggak ada bangun kapal atau tank atau apapun. Betul. Atau alat perang nggak ada. Jadi karena itu pabrik yang ada di Surabaya merupakan pabrik baja Indonesia PMDN dan sudah TBK, artinya dan sekarang udah generasi ketiga. Alhamdulillah, semoga generasi berikutnya juga akan mewarisi dan tetap mau walaupun agak sedikit dipaksa, nggak mau pulang tadinya. Nah, supaya apa? Supaya industri bajanya tetap berjalan. Karena kalau industri baja berjalan, multiplier efeknya sangat panjang. Betul. Hari ini nggak akan ada namanya pengusaha konstruksi baja itu yang fabrikator gitu. Itu nggak ada kalau nggak ada bajanya. Iya. Kalau nggak ada baja, mesti mau nggak mau kan impor kan harus banyak dan harus punya duit gede. Nah ini kan susah. Betul. Tapi dengan adanya pabrik baja, ya main retail juga kan? Main retail kan? Satu plat kalau nggak salah maksimal itu bisa di 7,4 ton ya? Iya. Yang paling berat. Artinya melayani misalkan eceran melayani nggak? Melayani. Oh melayani guys. Jadi nggak ada minimum order ya kan? Nah sehingga ini menjadikan fabrikator kecil-kecil yang katakan capitalnya sedikit kan belinya harus cash. Nah itu punya kesempatan gitu. Nah, jadi mohon dijaga pabrik bajanya. Pasti, Pak. Di-expand. Ini kan sekarang ada 2, 3 insya Allah nambah terus sampai kapasitas Indonesia kalau nggak salah kita punya target 15 juta ton dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Mudah-mudahan harapan kita semua tadi disebut tuh harapan bukan harapan GDS, bukan harapan seorang Michael, tapi harapan Indonesia terutama Koja Konstruksi Baja Indonesia. Nah, ini sayang sekali beliau harus terbang balik ke Surabaya, tapi saya harapkan kedatangannya berikutnya dan kita juga masih banyak program-program. Alhamdulillah beliau sudah member juga di ISSI dan akan banyak mengikuti kegiatan ISSI sehingga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat konstruksi baja Indonesia dan cinta baja Indonesia. Salam konstruksi baja Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman Koja. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.